Salam jumpa kembali bersama hambanya, Reverend Daromel, dari tempat ini. Hari ini firman Allah akan diberitakan kepada saudara. Firman Allah harus disampaikan secara mati. Barulah tiba kesudahan hidup ini. Bukalah pintu hati saudara. Firman Allah datang menyapa saudara untuk percaya kepada Yesus Kristus, Juru Selamat itu dunia ini. Sesuai kisah Rasul pasalnya kisah Rasul pasal 4 ayat 12, Yohanes 14 ayat 6, Yohanes 3 ayat 16. Di situ jelas Yesus sendiri mengklaim dirinya bahwa dialah Juru Selamat. Tidak ada orang sampai kepada Bapa. Tidak ada seorang sampai kerajaan surga tanpa melalui Yesus Kristus. Segala kuasa di bumi, di surga telah diberikan Bapa kepada Yesus Kristus. Bapa berkata, aku dan Bapa satu, dan anak serta Bapa satu. Haleluya. Bukalah pintu hati saudara untuk kita dengarkan apa yang Tuhan maksud dalam firman-Nya pada siang ini. Hari Minggu tanggal 6 Februari 2022. Tema Danau Galilea, Danau Tiberias bergelora, dan Yesus Kristus menghardik angin sakal. Topan badai gelombang menderu. Ucapan Tuhan Yesus Kristus sanggup menghentikan kegiatan ombak yang menderu di Danau Galilea. Baiklah, kita buka ayatnya yang saya ambil dalam Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-23 sampai di ayatnya yang ke-26. Saya bacakan, saudara simak apa yang Tuhan katakan buat saudara dan saya hari ini. Baiklah, sebelum kita memulainya, kita lebih dulu berdoa kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus sanggup menginspirasi saudara. Kiranya Roh Kudus sanggup memberikan pengertian bahwa sesungguhnya hidup tanpa Yesus tiada arti, saudara. Haleluya. Baiklah, kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan Allah semesta langit dan bumi, yang tetap memegang perjanjian, yang tidak berdusta kepada hari hamba-Hamba-Mu. Roh Kudus mengingatkan kami. Roh Kudus menjelaskan kepada kami apa maksud dan kehendak Tuhan, sehingga kami mengerti, sehingga berita ilham Roh Kudus mengingatkan kami bahwa betapa pentingnya kami harus hidup dengan Tuhan. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Haleluya. Selamat siang. Kita akan buka ayatnya dalam Injil Matius pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-26. Saya bacakan. Di ayat yang ke-23, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Di sini terkonfirmasi antara Injil Matius pasalnya yang ke-8 dan dalam Injil Markus pasalnya yang ke-4, dan dikuatkan kembali dalam Injil Lukas pasal 8. Injil Yohanes menceritakan tentang Yesus ketika Yesus datang menampakkan diri. Ketika Yesus berjalan di tepi di air di danau, di atas danau Galilea. Yesus datang bertemu dengan murid-murid
Ketika murid-murid melakukan aktivitas di dalam pelayaran mereka menuju ke seberang, jam 3 pagi, Yesus datang menghampiri murid. Dan ketika Yesus menampakkan diri, murid-murid merasa ketakutan. Mereka mengira bahwa Yesus itu adalah hantu. Mereka mengira bahwa Yesus itu adalah iblis. Tetapi Alkitab mencatat bahwa dialah Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus, juru selamat saudara dan saya. Juru selamat isi dunia ini. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Angin ribut diredam. Adakah kita merasa angin badai, sakal ombak menderu, menerpa hidup saudara, sehingga membuat saudara merasa takut, gelisah, dan cemas? Tetapi saudara-saudara, pada siang ini datanglah firman Allah mengingatkan, menyampaikan kepada saudara, tenanglah karena ada Tuhan besertamu. Buanglah rasa ketakutan, rasa khawatir, rasa takut saudara. Bukankah Tuhan menjaga saudara? Bukankah Tuhan melindungi semua umat orang yang percaya, yang mengasihi Dia, yang melayani pekerjaannya? Yesus menenangkan, meredahkan angin ribut. Yesus sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dan dahsyat. Orang mati dibangkitkan, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, dan segala penyakit apapun Tuhan sanggup mengeksekusi. Tuhan sanggup menyembuhkan. Tuhan sanggup membuat mujizat yang mencengangkan. Bagi Tuhan tiada yang mustahil, bagi manusia mustahil. Sebab itu layanilah Tuhan dengan segenap hati. Janganlah bimbang, janganlah khawatir. Yesus Kristus hadir bersama saudara. Yesus Kristus menyertai hidup saudara. Yesus Kristus berada bersama saudara. Karena Dialah segala kuasa telah diberikan. Segala kuasa di surga, di bumi telah diberikannya kepadanya. Di ayatnya yang ke-24, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Angin badai, topan bergelora, angin sakal menghardik perahu murid-murid. Sekonyong-konyong air laut mengamuk. Sungguh menakutkan bagi umat Tuhan, bagi jemaat Tuhan, bagi saudara dan saya. Hilangkan saja rasa takut saudara. Buang saja rasa ketakutan saudara. Tetapi Tuhan Yesus berkata dalam firman Allah, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Berarti Tuhan menghendaki saudara untuk selalu memikirkan Injil kerajaan surga, memberitakan kebenaran-kebenaran firman Allah yang hidup itu. Hari Tuhan sudah dekat. Berjaga-jagalah. Saat dan waktu tidak ada yang bisa tahu. Sebab itu Tuhan sekali lagi mengkonfirmasi kepada kita untuk berjaga-jaga. Hari dan saatnya saudara tidak tahu. Silakan angin topan gelombang menerpa, angin sakal mengamuk. Ketahuilah bahwa Tuhan tidak membiarkan saudara. Ketahuilah tangannya penuh kemurahan, tangannya penuh kasih, pintu rahmatnya
selalu terbuka buat saudara dan saya. Tidak ada alasan untuk pergi meninggalkan Tuhan lagi. Anugerah dan rahmat Tuhan sudah menyelamatkan saudara. Peganglah keselamatan itu. Karya keselamatan Tuhan bagi saudara dan saya. Begitu mahal. Darahnya. Tubuhnya hancur untuk keselamatan bagi seisi bumi ini. Baiklah kita buka di dalam Injil Lukas. Injil Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 18 dan 20. Yohanes 6 Jadi Yohanes 6 ayat 18 dan 20. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Di ayatnya yang ke-19, sesudah mereka mendayung kira-kira 3 mil jauh, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Mata ketakutanlah mereka. Seringkali iblis mengintimidasi saudara dan saya. Tapi Yesus bukan datang untuk mengintimidasi murid-muridnya. Tapi Yesus datang menyapa saudara, memberikan mereka kekuatan untuk selalu percaya dan iring Yesus. Air laut bergelora. Topan gelombang angin sakit sedang mengamuk di atas danau Galilea, danau Tiberias. Saudara dan saya, sering ketakutan itu datang tanpa ada undangan secara khusus. Itulah cara iblis untuk membuat saudara lemah. Cara iblis mengintimidasi saudara. Tetapi layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Tunduklah akan perintah-perintahnya. Kasihilah Tuhan dengan segenap jiwa. Maka ia akan berkenan kepada orang-orang yang cinta kepada Tuhan. Baiklah kita melayani Tuhan dengan segenap hati. Baiklah kita melayani Tuhan tanpa persyaratan. Kita layani Tuhan bukan menjadi hamba sebagai gembala upahan. Tapi kita melayani Tuhan karena kita cinta. Kita rindu. Kita rindu akan keselamatan pribadi kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, bangsa kita. Sebab itu saudara-saudara, pergilah beritakan Injil sampai pada kesudahan alam ini. Di ayatnya yang 19 dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 19. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perawat perahu. Maka ketakutanlah mereka. Di ayat 20, tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini jangan takut. Ada pernyataan Yesus sendiri. Yesus mengkonfirmasi dengan jelas. Jangan takut. Akulah Yesus Juru Selamat. Akulah gurumu, akulah Yesus. Raja di atas segala raja, Juru Selamat dunia ini, saudara. Seringkali kita melayani Tuhan, seringkali kita mengikuti Tuhan penuh ketakutan, penuh keraguan akan Tuhan, akan kuasa Tuhan. Bukankah kuasa Tuhan itu telah diberikan? Yesus telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Dan ini ditangsikan kepada saudara dan saya, diberikan kepada saudara dengan cuma-cuma. Kuasa keselamatan, kuasa kebangkitan, kuasa untuk menyembuhkan, kuasa untuk berdoa, kuasa untuk melihat mujizat. Yesus sendiri telah menyamahkan kepada saudara, telah memberikan, mempercayai saudara, telah memberikan garansi kuasa Yesus Kristus menyertai saudara sampai pada kesudahan alam ini. Selama hidup, selama masih ada kesempatan hidup, masih ada kesempatan hidup ini, baiklah engkau melayani Tuhan, baiklah engkau tunduk
menyerah secara total kepada Tuhan, maka rahmat dan pintunya masih terbuka buat saudara. Sebab itu saudara-saudara ragukan, buanglah segala ketakutanmu. Ombak badai, angin sakal mengamuk, namun kuasa Tuhan menyertaimu. Kuasa Tuhan Yesus dahsyat. Kuasa Yesus Kristus tidak bisa terbantah. Kuasa Kristus, Yesus Kristus, mempunyai kuasa yang dahsyat, melebihi kuasa di bumi ini. Haleluya. Di ayatnya yang ke 26, Injil Matius pasal 8 ayat 26, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Yesus sendiri memberikan bertanya kepada murid-muridnya, mengapa kamu takut? Bukankah kuasa lebih besar, kuasamu lebih besar dari kuasa di bumi ini? Kuasa Yesus Kristus sudah diselamatkan kepada saudara, sudah diberikan kepada saudara, sudah diserahkan secara total kuasa itu. Kuasa kemenangan, kuasa kebangkitan, kuasa untuk menghardik pekerjaan iblis. Engkau sudah menerimanya. Sebab itu, baiklah kita terima Tuhan sebagai juru selamat kita. Baiklah kita berada dalam dekapan Tuhan setiap saat dan waktu. Karena tanpa Tuhan Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan saudara dan saya akan kecewa. Tanpa Tuhan saudara dan saya tidak akan melihat mujizat-mujizat Tuhan yang akan terjadi dalam hidup kita. Sebab itu kasihilah dia, terimalah dia sebagai juru selamat saudara dan saya. Haleluya. Kamu kurang percaya. Seringkali kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai umat Tuhan, meragukan akan kuasa Tuhan. Sering kita berkata, kita menyaksikan akan kuasa itu akan terjadi dalam hidup. Tidak heran saudara-saudara kalau kuasa itu tidak terjadi dalam hidup saudara dan saya. Akibat kita tidak percaya dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Akibat kita tidak tunduk kepada Tuhan. Akibat kita meragukan Tuhan. Akibat kita menyaksikan kuasa Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Lalu bangunlah Yesus mengharik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh. Yesus bangkit. Yesus melakukan otoritasnya. Dia berotoritas, dia penuh berotoritas kepada alam semesta langit dan bumi. Karena kuasanya, kuasa di surga dan di bumi, dia telah terima dan pada Bapa di surga. Haleluya. Saudara dan saya, sekali lagi kita melayani Tuhan selagi masih ada kesempatan hidup ini. Selagi Tuhan masih percayakan kepada kita. Selagi engkau masih sehat. Baiklah saudara melayani Tuhan. Layanilah Tuhan dengan segenap jiwamu. Layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Layanilah Tuhan dengan segenap kekuatanmu yang engkau miliki. Haleluya. Sekali lagi Tuhan berkata, jangan takut, karena aku menyertai engkau sampai pada kesudahan alam ini. Berbahagialah kita yang tetap setia. Berbahagialah kita kalau kita melayani Tuhan dengan segenap hati dan tetap setia kepadanya. Maka ada janji daripada Tuhan sendiri. Yesus memberikan pernyataan kepada saudara. Yesus memberikan informasi. Yesus mengkonfirmasi kepada saudara. Yesus menjelaskan kepada saudara bahwa orang yang setia kepada dia berbahagia. Haleluya.
dalam Injil Markus pasal 4. Injil Markus pasal 4 ayatnya 39 dan 40. Injil Markus pasal 4 ayat 39 dan 40, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. 2000, hampir 2000 tahun yang lampau. Yesus menghardik danau Galilea. Yesus menghardik danau Tiberias. Ketika angin badai topan, angin sakal mengamuk, Yesus dengan penuh otoritas menghardik air danau di dalam Galilea. Dan seketika itu hukum alam berjalan, hukum Allah terjadi. Air jadi tenang, air bergelora, berhenti. Topan badai angin sakal berhenti. Itulah kuasa Tuhan yang saudara layani dan Tuhan saudara sembah. Tetap berlaku dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya tiada berubah. Haleluya. Ayatnya yang ke-10. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Yesus sendiri bertanya kepada murid-murid, mengapa kamu begitu takut? Sering kita hamba-hamba Tuhan sangat manusiawi. Jika ada keraguan, ada rasa ketakutan. Tapi biarlah keraguan dan ketakutan itu tidak berlangsung lama. Karena Yesus segera hadir, menenangkan, menyelesaikan masalah persoalan yang kita hadapi. Mengapa kamu tidak percaya? Janji-janji Tuhan buat saudara dan saya, Dia selalu sampaikan kepada saudara melalui firman-Nya. Mengapa kamu tidak percaya? Yesus seringkali mengadakan pertanyaan kepada saudara dan saya. Thomas, murid Kristus, Yesus Kristus, tidak percaya akan kebangkitan Sang Guru yang kita kenal dengan Yesus Kristus. Tapi dengan kasih Kristus, Yesus Kristus datang menghampiri Thomas dan memperkenalkan dirinya kepada Thomas. Karena Thomas kurang percaya akan kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Ironis, banyak hamba-hamba Tuhan sering kita tidak percaya akan mujizat. Sering kita mendakwa teman-teman kita yang dipakai oleh Tuhan. Dan kita menuduh dan berkata bahwa itu kuasa baik semua. Sebaiknya baiklah kita bertobat. Baiklah kita mengintrospeksi diri di hadapan Tuhan. Baiklah kita berpikir, baiklah kita selalu berpikir perkara-perkara yang di atas. Dalam Kolose pasal 3 ayat 2, pikirkanlah perkara-perkara di atas. Apa yang kita pikirkan saat ini, saudara? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia gampang hilang. Cari Yesus kekal selama-lamanya. Pegang, camkan, dan meteraikan perkataan. Haleluya. Cari Yesus kekal selama-lamanya. Hidup manusia sangat terbatas. Hidup kita hanya terbilang tahun. Dan tidak ada yang kekal. Manusia akan mati. Jika sudah mati, kemana gerangan saudara pergi? Sebelum engkau ditentukan di mana engkau pergi, akan ada kursi tahta pengadilan Yesus Kristus sebagai Raja yang adil. Akan menghakimi saudara dan saya. Sebab itu saudara-saudara, baiklah kita hidup benar kepada Tuhan. Baiklah kita ikut tuntunannya.
Baiklah kita percaya akan firman Allah yang hidup ini. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataannya tinggal untuk selama-lamanya. Haleluya. Dalam Injil Matius pasal 8 ayatnya yang ke-27, dan heranlah orang-orang ini. Itu katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Perkataan Yesus, perkataan yang penuh kuasa. Perkataan Yesus penuh wibawa. Perkataan Yesus ya dan amin. Perkataan Yesus tidak bisa terbantah. Jika ada yang membantah akan perkataan Yesus, jika ada yang tidak percaya kepada Yesus, maka jelas orang-orang seperti ini saya kategorikan masuk dalam kategori 666 antikris. Dan orang-orang antikris di suatu saat dan waktu akan menganiaya saudara. Namun sebelum saudara berada dalam bayang-bayang kuasa antikris, kiranya saudara dan saya diluputkan dari aniaya besar itu. Berarti kita membutuhkan Roh Kudus. Kita membutuhkan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kita membutuhkan jamahan. Kita membutuhkan tangan yang memegang saudara. Kita membutuhkan jaminan daripada Yesus Kristus, Juru Selamat saudara dan saya. Injil Matius pasal 4 ayatnya ke-41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang yang lain, kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Hampir 2000 tahun yang lampau di tanah Israel, Danau Galilea, Danau Tiberias, kuasa Tuhan bekerja. Yesus menghardik danau itu. Danau yang sedang bergelora seperti saat saudara-saudara lihat. Perkataan Yesus sanggup menghentikan kegiatan-kegiatan yang membahayakan murid-muridnya. Karena ada Yesus beserta murid-muridnya. Haleluya. Jika ada Tuhan Yesus dalam hidupmu, jika Tuhan berkerajaan memimpin saudara, maka Tuhan Yesus sanggup. Tuhan Yesus sanggup menyelesaikan, sanggup menenangkan badai gelombang angin sakal yang mengamuk. Berarti saudara tidak usah takut dan bimbang. Karena ada Tuhan dalam hidup saudara. Karena Dia sertai saudara. Dan kita boleh berkata Immanuel sampai di sini. Tuhan tolong. Haleluya. Yesus hadir dalam perjalanan murid-murid Yesus Kristus di Danau Galilea, di Danau Tiberias. Angin sakal gelombang menderu, topan badai datang menerpa perahu yang mereka naiki saudara. Sehingga murid-murid semua berada dalam bayang-bayang ketakutan. Namun ketika ada Yesus datang melawan mereka, ketika Yesus hadir, segala mara bahaya yang akan menimpa para murid-murid dalam perjalanan mereka berada dalam aman dan tentram. Karena Yesus hadir sebagai penolong yang sejati. Yesus hadir sebagai penguasa berotoritas penuh dalam hidup saudara dan saya. Saya hanya memberitakan firman Allah. Karena saudara, saya tidak mengajak saudara untuk percaya. Tetapi jika firman Allah Roh Kudus datang mengingatkan saudara, memperingatkan kepada saudara, memberikan warning peringatan bahwa betapa pentingnya kita bergantung kepada Tuhan.
Betapa pentingnya kita berharap kepada Yesus Kristus. Betapa pentingnya kita menyerahkan segala persoalan saudara, persoalan hidup kita. Betapa pentingnya kita bersandar dan selalu meminta pertolongan Tuhan di dalam hidup saudara. Kita buka dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-31. Ulangan pasal 31 ayatnya yang ke-6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ada janji daripada Yesus melalui firman Allah pada siang ini. Janganlah takut, karena aku menyertai engkau sampai pada kesudahan alam ini. Tuhan Allah selalu menyertai. Tuhan Allah sangat mengasihi saudara. Tuhan Allah sedang akan mengcover saudara. Sakit penyakit dilalukan, tetapi berbakti soal utama, roti dan air akan dilalukan oleh Tuhan Yesus. Jangan Yesaya pasal 26 ayat 4. Yesaya pasal 26 ayat 4. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Baiklah kita percaya kepada Tuhan karena Yesus Kristus sebagai gunung batu serta benteng perlindungan. Dialah juru selamat saudara, kota benteng yang teguh, gunung batu. Di sanalah kita berlindung, di sanalah kita berharap, di sanalah kita berdiam dan bersembunyi. Di sana kita memuji dan mengucap syukur, menaikkan pujian kita kepada Dia. Sekalipun kita berada dalam lembah-lembah bayang sekali mabuk. Dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat pertama dan seterusnya. Badai, tongkat dan gadai menyertai kita. Dia tetap membaringkan kita ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Dan pertolongannya buat saudara dan saya sampai selama-lamanya. Yesus Kristus mengasihi saudara. 1 Korintus pasal 10 ayat 13, saudara. Pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jika kita mempunyai masalah, jika ada persoalan datang menghimpit kita, jika ada masalah persoalan datang menghadang saudara, ketahuilah dan camkanlah bahwa Yesus mengambil alih. Yesus berotoritas penuh dalam hidup saudara. Jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Katakanlah kepada Tuhan, adukanlah segala masalahmu, adukanlah segala perkaramu di hadapan Tuhan. Maka Dia akan menyelesaikan segala persoalan kita. Angin badai, topan datang, gelombang meneru, angin sakal datang menghardikmu. Jangan takut, karena Yesus bersama saudara. Yesus hadir, Dialah Tuhan dan Tuhan saudara dan saya. Haleluya. Hari ini kita berada di pantai yang luas ini. Saya analogikan seperti gambaran ketika Injil Matius pasal 8, saudara-saudara, ayat 23 itu menceritakan tentang perjalanan murid-murid di atas perahu menyeberang hendak ke pesisir dari Kapernaum menuju ke seberang. Dan saat mereka berlayar, di saat mereka berada di atas perahu mereka hampir tenggelam karena alam mengamuk. Tapi Tuhan Allah serba sekalian alam ini, Dia telah menundukkan dan Dia telah menaklukkan.
kekuasaan alam di bumi ini. Haleluya. Baiklah saudara-saudara dalam saya, kuatkanlah hidupmu untuk melayani Dia. Percayalah kepada Dia. Hari Tuhan sudah dekat. Jangan takut dan bimbang apapun yang akan kita alami. Apapun yang menghadang saudara, apapun ketakutan, apapun yang datang. Untuk melemahkan iman percaya saudara, jangan takut dan khawatir. Karena ada Allah menyertai. Karena ada Yesus Kristus yang mengasihi saudara. Yesus Kristus mati di kayu salib untuk keselamatan saudara dan saya. Barang siapa yang percaya kepada Dia, dia tidak akan binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Saudara-saudara, baiklah kita selalu percaya kepada Dia. Dan dalam kisah Rasul, saudara-saudara tadi berkata, Yesus sendiri memproklamirkan dirinya jalan keselamatan, jalan kehidupan. Dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Hanya firman Tuhan pada sore ini, siang ini datang kepada saudara untuk selalu menguatkan saudara, memberikan engkau kekuatan untuk melayani Tuhan, untuk mengiring Dia apapun yang terjadi. Bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, baiklah engkau minta Tuhan yang menjamamu, Tuhan yang membawa engkau untuk kepada jalan keselamatan, sehingga saudara dan saya akan mewarisi kerajaan surga yang kekal untuk selama-lamanya. Kita akhiri acara sore ini dengan doa. Atas nama hamba-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berseru kepada Yesus Kristus. Atas nama juru bicara kerajaan surga, saya hamba-Mu telah menyampaikan firman Allah. Kiranya para pendengar, saudara-saudaraku di mana saja berada, di seluruh NKRI di mana saja berada Tuhan, kiranya lawatan Tuhan terjadi bagi semua orang. Haleluya, terima kasih. Kami berdoa buat pemerintahan kami Tuhan, dan Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri Tuhan. Kami berdoa buat legislatif yudikatif. Kami berdoa buat Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kami berdoa kepada Kapolri beserta jajarannya. Kami berdoa buat kepada para gubernur yang ada di provinsi, para bupati, para wali kota Tuhan yang ada di daerah Tuhan. Kami berdoa para lurah, para RT RW di mana saja mereka berada. Mereka adalah wakil Allah di bumi ini Tuhan. Sebab itu Tuhan berkati mereka, berikan mereka kekuatan, berkati mereka, keluarga mereka. Nama Tuhan dimuliakan dan dibesarkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat perusahaan YouTube, kiranya mereka diberkati Tuhan. Sebab mereka adalah Tuhan jalan untuk memberitakan kebenaran firman Allah. Channel-channel YouTube yang diberkati Tuhan. Kami berdoa buat para Tuhan apologet Kristen yang berada di channel YouTube Tuhan. Berkati mereka. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu yang mengalami masalah, yang mengalami tekanan yang begitu berat Tuhan. Kiranya Tuhan ambil alih, kiranya Tuhan yang campur tangan. Kiranya Tuhan yang menyelesaikan persoalan mereka in Jesus name. Jika ada yang sakit hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu, jika mereka sakit, bukankah Engkau Tuhan kuasa, Tuhan yang menyembuhkan? Sebab itu Tuhan, lawatan Tuhan terjadi bagi mereka, jamah dan sembuhkan mereka Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, haleluya. Pengurapan-Mu selalu berada kepada hamba-hamba-Mu. Kuduskan kami Tuhan, in Jesus name, haleluya. Tuhan, jika ada rumah tangga yang sedang goncang Tuhan, yang akan berpisah, terjadi perceraian Tuhan, alangkah mirisnya Tuhan jika hal itu terjadi. Kiranya hal itu tidak terjadi. Dan satukan kembali dengan anggur baru, anggur sukacita daripada Yesus Kristus. Sebagaimana Engkau memberkati perkawinan di Kana Tuhan, di negeri yang di Kana, di Israel. Demikian juga anak-anak Tuhan yang sedang mengalami goncangan rumah tangga mereka. Ada badai, ada topan sakal menggelombang. Danau Galilea, di danau Tiberias itu Tuhan. Dan Tuhan sanggup menenangkan, Tuhan sanggup menyelesaikan, dan segala-galanya tunduk dan taat akan perintah Yesus Kristus, Juru Selamat kami Tuhan. Terima kasih. Kami doakan Tuhan in Jesus name, in Jesus name. Amen, amen, amen. Haleluya. Selamat sore, sampai jumpa di next video yang akan kami rilis. Kiranya Tuhan berkati saudara. Amin. Bye-bye.